Oke, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika online SMA Perter Don Bosco Banjarmasin. Ini video ke-8 matematika wajib kelas 11 ya. Ini masih membahas tentang matrik. Pembahasan kali ini cukup ringan, tidak terlalu sulit, yaitu tentang determinan matrik ya. Jadi kita akan belajar mencari determinan matrik ya. Ada yang berordo 2x2, ada yang berordo 3x3. Saya yakin tidak terlalu sulit, jadi videonya masih ringan dan saya yakin Anda pasti bisa ya. Ada beberapa sifat determinan juga, kemudian ada matrik berdasarkan jenis determinannya singular dan non singular. Tidak terlalu banyak yang dibahas pada video ini ya tentang determinan matrik ini. Oke, bisa saja kita belajar sama-sama tentang determinan matrik. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang namanya istilahnya determinan matrik ya. Nah, determinan matrik ini adalah definisinya adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matrik persegi ya dengan aturan tertentu. Nah, jadi di sini jelas bahwa matriknya itu harus matrik persegi ya. Nah, notasinya sekarang notasinya. Oke, notasi dari determinan matrik A ya, det A ya, ditulisnya begini, det A. Ada yang menulis det A biasa saja, ada yang A begini. Nah, ini notasi atau lambangnya. Nah, untuk mencari determinan matrik tidak terlalu sulit ya. Jadi saya bagi dua, ada yang berordo 2x2, ada yang berordo 3x3 ya. Yang pertama dulu, satu, determinan matrik ordo 2x2, berordo 2x2. Nah, untuk yang berordo 2x2 juga tidak sulit ya. Jadi kalau saya punya matrik A dengan elemen A11, A12, A21, A22, nah, maka kita bisa mencari determinan matrik A ya. Det A-nya itu adalah det A adalah ini, perkalian antara diagonal utama dikurang diagonal samping. Gampang ya. Jadi A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, ini determinan matrik berordo 2x2. Gampang ya? Contoh ya, contoh. Saya punya matrik A, misalnya 1, 2, 3, 4. Tentukan determinan A. Langsung ya. Determinan A berarti 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3, 4 dikurang 6, negatif 2. Nah, jadi determinan itu harus berupa nilai dia. Oke, dia berupa nilai sebuah matrik ya. Oke, berikutnya adalah determinan matrik berordo 3x3. Nah, untuk mencari determinan matrik berordo 3x3, kita sebenarnya ada beberapa metode yang biasa digunakan ya. Bisa pakai metode aturan Sarus namanya. Aturan Sarus itu yang paling sering dipakai ya. Aturan Sarus, nanti saya bahas ya. Aturan Sarus bisa pakai minor kofaktor, matrik minor kofaktor, bisa dengan eliminasi Gauss ya. Tapi eliminasi Gauss di SMA tidak diajarkan. Saya akan bahaskan dengan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Nah, kalau secara umum begini. Jadi kalau saya punya matrik B misalnya, elemennya saya bikin gampang deh, A, B, C gitu, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau kita mau mencari determinan matrik B dengan aturan Sarus, kita harus buat begini, determinan matrik B. Ingat, lambang determinan boleh tegak begini. Oke. Nah, determinan matrik B itu bisa dicari dengan ini, bikin tegak begini. Oke. A, B, C, D, E, F,
G, H, I. Makanya hati-hati dengan notasi ya. Kalau dia cuma tegak begini dia jadi determinan. Nah, ada yang kalau aturan Sarus dia menyalin dua kolom di depan ini ke belakang. Jadi ADG kemudian BEH. Boleh dua kolom ini, boleh kolom paling depan ke belakang, kolom paling belakang ke depan ke sini, boleh. Nanti cara mencari determinannya ya, determinan matriks B. Lihat saya pakai lambang ini sekarang, tidak pakai det B, tapi artinya sama ya. Itu begini. Itu adalah hasil kali ini. Jadi A dikali E dikali I pakai kurung ya, ditambah ini B dikali F dikali G ditambah ini C dikali D dikali H, oke, dikurang oke, supaya tidak terlalu saya sambung belakang saja. Ini C pakai kurung ya, C E G ditambah, nah ini pakai kurung jadi tambah semua dia, A F H A dikali F dikali H ditambah ini B D I B dikali D dikali I. Nah, dengan menghitung ini nanti kita akan menemukan determinan matriks B. Ini dengan aturan Sarus namanya. Oke. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua dengan minor kofaktor ya, metode minor kofaktor ya. Minor kofaktor. Jadi kita akan mencari matriks minor dan kita kofaktorkan, tapi tidak semua minornya. Jadi cukup bisa minor baris pertama, bisa minor baris kedua, bahkan bisa minor baris ketiga ya. Nah, tapi supaya tidak terlalu sulit, tidak terlalu nanti kacau, saya ajarkan minor baris pertama saja, tapi intinya sama ya. Jadi mencarinya begini. Determinan matriks B, kalau saya ingin mencari minor baris pertama, nah, matriks B nya kan ABC ya, baris pertama itu ini namanya minor kofaktor, oke. Nah, sekarang lihat A dikali, nah kalau kita ingin mencari minor baris pertama kan A, nah maka kita tutuplah baris pertama dan kolom pertama. Nah, sehingga kita punya apa nih, F H I, oke. F H I, nah, berarti kita kali dengan determinan F H I. Nah, sekalian kofaktornya, kofaktor itu nanti dia negatif 1 dikali banyak baris, letak baris dan kolom ya. Jadi dia plus min plus min plus min plus min plus. Jadi kalau nanti di menginvest 3 kali 3 saya akan bahas lebih dalam. Nah, kalau kofaktornya yang kedua akan membuat tandanya menjadi negatif ya. Jadi tandanya dia apa aja, plus kalau baris pertama plus min plus, oke. Baris keduanya jadi B kan, B. Caranya sama, tutup garis pertama sekarang dengan kolom kedua. Jadi kolom kedua yang ditutup ya. Tertinggal D F G I, oke. D F G I. Ya, kita tinggal taruh sini. Determinan dari D F G I, oke. Nah, kemudian ditambah C ya, C. Kita tutup baris kolom terakhirnya, tinggal D E G H, D E G H, E D E G H. Nah, ini tinggal begini, A ini dikurang ini ya, E I dikurang F H, B D I dikurang F G, ditambah C ini D H dikurang EG. Oke. Ini kurang ini ya. Gitu ya. Nah, sekarang Anda tinggal kalikan ke dalam. AEI dikurang AFH BDI ditambah BFG CDH dikurang CEG. Apakah ini sama? Sama harusnya. Coba lihat yang positifnya apa aja nih. AEI, oke. BFG positif ya. CDH positif. Oke. Yang sisanya negatif nih. CEG ini, oke. AFH ini, oke. BDI. Nah,
Jadi hasilnya pasti sama karena dua hal yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Tentukan determinan matrik dari ini, matrik A nya 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Nah ini lumayan gampang karena ada nolnya di baris pertama ya. Ada nolnya di baris pertama. Kita pakai aturan Sarus dulu ya. Kalau mau mencari determinan A, tadi aturan Sarus, kita tinggal tarik garis di sini, oke. 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0 ya. Dengan aturan Sarus, kita salin dua kolom di depan. 2, 3, 2, 1, negatif 1, 2. Nah, maka determinan A, ingat lambangnya boleh tanda mutlak A begini ya, dan bacanya determinan A. Nah, ini kita kalikan. Jadi, yang pertama ini kan 2 dikali negatif 1 dikali 0 ya, ditambah 1 dikali 4 dikali 2 ditambah ini sama ini nih, berapa? 0 dikali 3 dikali 2. Kita kurang belakangnya ini 0 dikali negatif 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 3. Oke, kita hitung. 0 ditambah 8 ditambah 6 dikurang 0 ditambah 16 tambah 6, berarti 14 dikurang 22. 14 dikurang 22 berapa tuh? 8 ya. Negatif 8. Oke. Negatif 8. Nah, itu cara determinannya. Ini dengan aturan Sarus. Kalau dengan minor kofaktor, bagaimana? Sama ya. Oke. Saya salin lagi matrik A-nya. Berapa di sini? 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0 ya. Oke, kita pakai ekspansi baris pertama namanya. Jadi yang kita gunakan sebagai patokan baris pertama ya. Apakah harus selalu baris pertama? Tidak. Baris kedua, baris ketiga boleh. Yang penting pakai minor kofaktornya. Jadi determinan A-nya itu jadi ambil ini berapa? 2 ya. 2. Tutup baris pertama dan kolom pertama. Sisa negatif 1, 4, 2, 0. Oke. Maka dia akan dikali dengan negatif 1, 4, 2, 0. Oke. Dikurang. Ingat dikurang berapa ini? 1 ya. Dikali tutup 3, 4, 2, 0. 3, 4, 2, 0 ditambah 0. Nah ini kali 0 sebenarnya tetap 0 ya, tapi harus tulis 3 negatif 1, 2, 2. 3 negatif 1, 2, 2. Oke, jadinya 2 dikali, nah ini negatif 1 kali 0 dikurang 4 kali 2. Oke, dikurang 1 kali 3 kali 0 ini ya, dikurang 4 kali 2 ditambah 0 kali 3 kali 2 dikurang min 1 kali 2. Oke, 2, 0 dikurang 8 tuh 1, 0 dikurang 8. Ini habis ya, 0. Usah ini. Oke, hasilnya berapa? 2 dikali negatif 8 dikurang 1 dikali negatif 8 ditambah 0. Oke, jadinya berapa? Negatif 16 min jadi tambah 8. Min 8. Sama-sama negatif 8 jawabannya. Oke, ini dengan metode minor kofaktor. Oke. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis matrik berdasarkan nilai determinannya ya. Ini cuma ada 2 ya. Kalau determinannya 0, dia disebut matrik singular, single ya. Singular. Karena dia nanti tidak bisa dicari inverse-nya. Jadi dia cuma sendirian, makanya disebut matrik singular ya. Kemudian jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matrik A disebut matrik non-singular. Berarti dia punya inverse nanti. Oke. Lalu ada beberapa sifat determinan yang perlu kalian ingat dan pahami saja. Yang pertama, determinan A dengan determinan A transpose itu sama. Jadi transpose tidak akan merubah nilai determinan.
Yang kedua, determinan KA, K-nya skalar ya, maksudnya skalar dikali dengan matrik A, itu akan jadi K kuadrat dikali determinan A kalau matrik A-nya 2 kali 2. Tapi kalau matrik A-nya 3 kali 3, K-nya ikut berpangkat 3. Jadi K-nya mengikuti pangkat ordonya. Ingat determinan hanya untuk matrik persegi ya. Jadi kalau tidak persegi, tidak bisa dicari determinan. Kemudian yang cukup membantu adalah determinan AB ya. Kita tidak perlu mencari AB dulu, bisa cari AB dulu, tapi bisa saja langsung determinan A dikali determinan B. Kemudian determinan A pangkat N, kita tidak perlu nyari A kuadratnya dulu ya. Determinan A-nya dicari saja, kemudian tinggal dipangkatkan. Oke? Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita sampai di latihan ya. Ada 2 soal. Nomor 1 ya, matrik B sama dengan M kurang 1, 4, M tambah 5, M tambah 3 ya. Mempunyai determinan negatif 8. Tentukan nilai M yang memenuhi. Ya, tentukan nilai M yang memenuhi. Jadi M-nya ini kalau kita hitung nanti ada 2 ya, karena dia jadi persamaan kuadrat. Saya yakin Anda masih ingat persamaan kuadrat ya. Mencari nilai determinan berarti kan M-1 dikali M plus 3 dikurang M plus 5 dikali 4 sama dengan min 8. Anda tinggal kalikan pelangi, kemudian jadikan satu ruas, nanti dapat persamaan kuadrat, Anda faktorkan. Pasti bisa lah ya. Yang kedua, diberikan matrik A 3 min 1 min 2 313 201. Saya minta Anda cari determinannya dengan 2 metode. Pertama dengan aturan seharus, yang kedua dengan minor cofactor. Saya yakin Anda pasti bisa ya. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk segera mengerjakan latihannya ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang determinan matrik ya. Seperti biasa di belakangnya ada latihan ya. Ada latihan, Anda coba kerjakan ya. Jadi terutama yang ordo 3 kali 3, Anda bisa pakai metode sarus, aturan sarus atau metode minor cofactor ya. Anda harus coba dulu dua-duanya. Saya harap Anda bisa segera kuasai karena itu juga tidak terlalu berat menurut saya ya. Nah, video berikutnya kita akan belajar tentang inverse matrik ya, yang ordo 2 kali 2, yang ordo 3 kali 3. Ya, mudah-mudahan Anda bisa kuasai determinan dulu, karena nanti setelah itu inverse matrik akan lumayan lah. Saya tidak terlalu bilang itu sulit. Yang agak ribet paling yang 3 kali 3 ya. Tapi kalau Anda bisa mencari matrik minor cofactor, kemudian adjoinnya, saya pikir tidak masalah ya. Kalau 2 kali 2 sih gampang ya. Yang ribet nanti paling di perhitungan kalau sudah dikumpul-kumpul atau diutak-atik di soal ya. Tapi untuk video kali ini determinan tidak terlalu lah, saya pikir masih bisa ya. Pesannya masih sama, tetap kerjakan latihannya, kemudian tetap jaga kesehatannya, berolahraga, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera ketemu di sekolah ya, belajar sama-sama. Oke, itu saja, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.